Hai guys, sobat teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kipelet Asmoro. Saat ini saya Kipelet Asmoro akan menyampaikan kisah mistis. Pulang dari Gunung Kawi, toko grosirnya rame. Kisah mistis jalan pintas kaya dari ritual pesugihan. Kisah ini dari narasumber kita Abah Japar. Jadi kesaksian Abah Japar di tahun 2001, Abah Japar ini memiliki bisnis rental mobil dan saat itu dia dapatkan order untuk mengantar seorang pelanggan. Seorang customer itu Ibu Ani. Ya. Nah, mereka itu berangkat kurang lebih jam malam ya, udah di atas jam 10 malam. Abah Japar saat itu didatangi oleh seorang pengorder ya. Nah, pengorder ini bawa Abah Japar jam 10-an malam itu ke rumah Bu Ani, seorang customer ya. Kemudian Abah Japar pikir dia akan bersama dengan pengorder dan Bu Ani ke tempat tujuan. Ternyata yang order itu minta diturunkan di jalan, kemudian Abah Japar dan Bu Ani meneruskan perjalanan. Saat itu sudah di atas jam 10 malam. Nah, Abah Japar ini orang Bandung, Bu Ani juga orang Bandung. Mereka berangkat dari Bandung sudah jam 11-an malam. Kemudian Abah Japar itu kan bawa Kijang saat itu, mobil Kijang, Toyota Kijang. Dia berangkat bersama dengan Bu Ani. Dan dalam perjalanan Bu Ani menceritakan cerita sedih lah kehidupannya, bahwa dia itu seorang janda yang ekonominya lagi sulit. Kemudian Abah Japar yang ngikutin aja sih omongan Ibu Ani, dia hanya mendengar. Kemudian dalam perjalanan Bu Ani agak sedikit tertidur, lalu terbangun lagi. Nah, jam 2 mereka makan dulu di sebuah rumah makan di perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah ya, sudah mau masuk Jawa Tengah. Jam 2 pagi, kemudian agak sedikit istirahat, lalu melanjutkan perjalanan. Mau kemana ini kita? Ke Jawa Timur katanya. Ya, kita ke daerah Malang kurang lebih. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Nah, sampailah masuk area Jawa Timur kurang lebih siang hari. Kemudian Abah Japar bertanya, Bu Ani kemudian mengarahkan mau ke Gunung Kawi. Kagetlah Abah Japar. Karena pengetahuan Abah Japar itu tempat pesugihan. Lalu ya Bu Ani memang menceritakan maksudnya dia mau ke pesugihan. Kemudian sampailah mereka di tempat tujuan di kawasan Gunung Kawi kurang lebih jelang setengah 6 lewat, mau jelang maghrib. Kemudian mereka naiklah ke atas. Mereka setelah parkir, mereka naik ke atas. Nah, di situ suasana mistis terasa bagi Abah Japar yang mata batinnya cukup peka. Dia melihat ada beberapa makhluk lah, kayak manggil-manggil gitu. Ya, suara-suara makhluk manggil, ada gerakan-gerakan, kelebatan-kelebatan gitu, manggil-manggil. Dan ada suara-suara dan ada sekelebatan-sekelebatan. Suasananya agak-agak serem. Kemudian mereka naiklah ke atas. Pas maghrib mereka sampai ke sebuah rumah. Di situ ada banyak-banyak rumah, terus ada deretan rumah. Kemudian Bu Ani ke salah satu rumah. Pas mereka masuk, rupanya di situ udah pada banyak orang. Kemudian pas nunggu di depan, ada seorang wanita keluar, nanya mau ketemu siapa. Bu Ani bilang mau ketemu Kuncen Pak Ahmad. Dari mana? Bu Ani cerita, kemarin teman saya udah ada yang kesini untuk pesan tempat untuk saya Bu Ani mau ketemu dengan Kuncen. Akhirnya masuklah
Abah Japar diminta ikut masuk, tadinya Abah Japar kan hanya ingin mengantar. Karena dia dipersilakan masuk, kemudian disitulah dia mengikuti bahwa ya adalah pengorbanan itu sudah, jadi Bu Ani sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Di situ ini sekian, ini sekian, ini sekian, sudah ada hitungannya semua. Kemudian ya mereka dikasih makan. Nah, istirahat sebentar. Nah, kira-kira jam 2 pagi ritual dimulai. Jadi Bu Ani itu disuruh mandi lah. Di tempat kuncen itu mandi. Setelah mandi, Bu Ani selesai mandi, kemudian keluar. Ada Mbak Kuncen ngajak Abah Japar ikut untuk mendampingi. Tenang, gak akan ada apa-apa, Bapak cuman sekedar mendampingi. Di situ juga ada asisten saya. Nanti Abah Japar sama asisten akan menunggu. Nah, kemudian mereka berempat ke tempat ritual karena asistennya si Kuncen ini bawa dupa dan segala macam keperluan. Kemudian tibalah mereka di tempat ritual. Pas di tempat ritual itu banyaklah makhluk-makhluk yang dilihat lah. Ada yang tinggi besar, berbulu, ada yang perempuan, sosok anak kecil perempuan di sebelahnya, dan makin lama makin banyak. Nah, kemudian sampai satu saat mereka ketemu, ada di situ nama Mbah Yugo lah, yang akhirnya bilang ritual sudah berhasil. Kemudian ya akhirnya kembali ke tempat kuncen, dibacain doa-doa rapalan, akhirnya diberikan bekal kantong kecil merah, ada tulisan aksara Cina gitu, juga ada kantong kuning dan ada dupa yang harus dibakar di tempat usaha dan secara berkala harus diganti. Nah, 3 itu yang dibawa, kemudian akhirnya mereka kembali ke Bandung kurang lebih sore hari. Setelah sampai di Bandung diantarkan ke tempatnya Bu Ani, kemudian Abah Japar pulang kembali ke rumahnya. Selang berapa bulan kemudian Abah Japar ketemu lah dengan pengorder yang dulu mengorder untuk Bu Ani. Kemudian Abah Japar nanya gimana kabarnya. Ternyata ya Bu Ani ini ada dia punya toko kelontong gitu yang takut karena di sebelahnya telah dibangun, gak jauh dari situ ada grosir. Dia takut kalah saingan sama grosir seperti dia pernah ceritakan di mobil gitu. Dan ternyata Bu Ani menang dalam persaingan, toko kelontongnya laris dan sekarang Ibu Ani udah jadi grosir. Itu kata pengorder itu. Oh ya, cuman dalam hal ini Abah Japar kan hanya mengantar ya, dan dia banyak melihat sosok-sosok di sana. Kemudian Abah Japar ada pernah sempat nanya, ini ada tumbalnya enggak? Dia nanya sama si Kuncen. Ya nggak ada tumbal sih, tapi nanti yang jadi tumbalnya itu adalah si orang itu sendiri. Artinya Bu Ani nantinya yang akan jadi menumbalkan dirinya sendiri gitulah. Ya demikian dari saya, Kipelet Asmoro, kisah mengenai kesaksian Abah Japar mengantarkan Bu Ani untuk ritual pesugihan di Gunung Kawi. Sampai kemudian beberapa bulan kemudian toko grosirnya rame dan jadi kaya dari ritual pesugihan tersebut. Ya demikian dari saya Kipelet Asmoro. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.